tidak ada udara, tidak ada AC, tidak ada apapun yang bisa menemani kita. Dan yang selama ini kita bangga-banggakan, baik anak, harta, teman, saudara, tetangga, dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa menemani kita di dalam liang lahat ini. Hanyalah amal baik kita yang bisa menyelamatkan ketika kita berada di tempat peristirahatan panjang ini. Amin, dan mudah-mudahan kita semua bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan pada kali ini saya akan ngasih tahu tentang perkuburan yang disebut dengan perkuburan Ma'la yang ada di Makkahul Mukarramah. Namun sebelum kita lanjut ke videonya dari Makkahul Mukarramah, saya mendoakan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga harapannya bisa tercapai, dan semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Makkah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya, nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ataupun pengen tanya-tanya seputaran Saudi Arabia khususnya di Mekah, silahkan langsung di kolom komentar ataupun langsung DM di Instagram saya, oke? Dan kebetulan sekarang saya tidak sendirian, ditemani beberapa YouTuber ternama. Salah satunya ada Kakak Muhammad Kurdi. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Masyaallah. Alhamdulillah kita berada di Jannatul Ma'la. Ini adalah salah satu kuburan tertua di kota Mekah, yang ini merupakan kuburan umum mulai dari zaman Rasulullah, dan di sini juga subhanallah ada istri baginda Nabi Muhammad Sayyidatuna Khadijah, dan juga ada para masyayikh, para orang-orang alim, para orang-orang soleh. Semoga kita nanti dikumpulkan di surga Allah dengan beliau-beliau yang sudah meninggal. Amin Allahumma amin. Dan sekarang saya juga ditemani juga YouTuber ternama. Sahabat salam, masya Allah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tentang mengucapkan assalamualaikum untuk semuanya yang menonton. Mudah-mudahan secepatnya sahabat-sahabat semua diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji, dan tentunya Amin. bisa ziarah ke makam istri Rasulullah, yaitu Betul. Sayyidatuna Khadijah, dan juga para Aulia-aulia yang Iya, betul, masya Allah. Ini posisinya sahabat nanti pokoknya ikuti terus perjalanan kami sampai selesai bersama Betul. Wasman bin Affan. Oke, masya Allah. Jadi kalau misalkan para jemaah itu mau masuk ataupun mau melihat ke sini itu juga boleh. Cuma khusus laki-laki. Jadi kalau misalkan untuk perempuan itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke area ini ataupun ke dalam ini. Jadi kalau misalkan khusus perempuan, di situ hanya bisa di luar pagar ya. Dan di sini ada yang paling yang paling tidak asing, tentu umat Islam tahu bahwasanya istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah, yang dimakamkan di sini ataupun di Ma'la. Ya, jadi di situ saya kasih tahu terhadap sahabat bila ataupun pemirsa. Jadi di sana itu semacam kayak ada payung-payung merah, cuma kalau kan dari sini tidak terlalu begitu kelihatan. Jadi saya nanti akan ke sana, saya akan ngasih tahu terhadap pemirsa ataupun sahabat bila. Jadi intinya kalau misalkan seandainya suatu saat pengen berziarah ke makam ini ataupun ke perkuburan ini, jadi langsung masuk ke daerah sini. Jadi meskipun kita mau jalan kaki dari Masjidil Haram itu masih bisa ya, kurang lebih 1 kilo ya. Jadi kalau misalkan dari Masjidil Haram itu bisa lewat dari belakang ketika selesai sa'i lah. Jadi biasanya kalau misalkan pergi ke hotel ataupun menuju ke hotel di sana ngambil jalan ke kanan, tapi kalau misalkan mau ke sini di situ biasanya ngambil jalan ke kiri. Jadi kurang lebih lah 1 kilo lah dari sana menuju ke tempat ini, dan masuknya daerah sana. Oke. Cuma dikarenakan sekarang nggak ada jemaah ya sahabat bila, jadi lumayan sepi, dan sekarang saya pengen ke sana. Jadi saya pengen ngasih tahu terhadap pemirsa ataupun sahabat bila
tentang di situ ada beberapa ulama dari Indonesia yang juga wafatnya disemayamkan di sini ataupun dikuburkan di sini. Jadi kita hadir ke sini, yang pertama kita berziarah, terus yang kedua kita memang benar-benar bertedebur alam ya. Tentu suatu saat kita bakalan seperti itu ataupun seperti ini. Dan uniknya di sini sahabat pillah ya, tentu di sini tidak sama dengan di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia mungkin di situ ada semacam nisannya itu ada tertulis nama, siapa, namanya, wafatnya tanggal berapa, terus bin siapa. Tapi kalau misalkan di sini sederhana, itu hanya dikasih semacam kayak batu ataupun tanda. Itu luar biasa, subhanallah. Jadi sangat unik dan tidak sama dengan di Indonesia. Masya Allah. Dan saya pengen ngasih tahu juga terhadap pemirsa ataupun para subscriber sahabat pillah dimanapun Anda berada. Saya lanjut menuju ke perkuburannya istri baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah. Jadi letaknya di sana. Sana ada payung-payung merahnya juga. Namun kita jalannya dari sana ya. Insyaallah. Bukit seperti ini nih. Betul. Jadi di sini itu kuburannya kayaknya sudah di apa ya namanya itu, kayak sudah dibangun ya. Iya, di tembok. Seperti Itu ini. sahabat. Sudah dikasih tembok ya. Sama semuanya di Mekah. Saya kan sering ada jemaah meninggal tuh. Saya yang masukin ke dalam, rata-rata seperti ini semua. Oh, sudah di tembok ya. Ya, di tembok. Beda di kayak di cor. Indonesia. Nah, kan ada cornya nih di Ini pinggir. ada caranya itu sahabat. Biar aman. Terus ini tinggal ditutup ini aja. Ini kan sana kiblat di sana kan ya? Iya. Masjidil Haram. Jadi tinggal ngadep ke tembok sana nanti. Ngadep ke sana. Dan posisinya Masjidil Haram di sana sahabat. Jadi hadapnya ke sana. Ini memanjang apa cuma segini ukurannya, Ustaz? Panjang sampai sini nih. Jadi batu nisan ini pas di tengah-tengah, di pusar kira-kira. Oh, bukan pas di kepala ya? Bukan. Jadi yang seperti itu, dikasih tanda seperti itu memang sudah ada isinya ya di dalam. Namun kalau misalkan yang seperti ini, kayak kaplingan-kaplingan ini disediakan memang untuk jenazah jadid ataupun jenazah baru ya. Jadi kita bisa melihat di situ perbedaannya dibandingkan yang sudah ada isinya. Dan kebetulan ini memang disediakan ya bagi jenazah yang baru. Cuma kalau kan sekarang dikarenakan gak ada jemaah jadi ya sepi ya, hanya beberapa mukimin ataupun orang ajnabi yang memang tinggal di daerah Mekah ataupun ya khususnya di Arab ya, yang berziarah ke Jannatul Ma'la. Jadi kita ke sana ya sahabat pillah. Ada beberapa orang yang memang berziarah ke sana. Jadi kita lanjut ke sana. Masya Allah. Jadi ini ya sahabat pillah tandanya. Ada payung-payung merah. Disinilah perkuburan Siti Khadijah. 104.
Masya Allah. قال الذين كفروا للذين آمنوا على طعام شاء الله ظننتم إلا بظلمين Ini yang di dalam ya. Jadi sahabatkulah dimanapun Anda berada, jadi seperti itu ya isinya di dalam ya. Masya Allah. Semoga kelak ketika kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan dengan para ahli surga, para keluarga Nabi Allah. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Jadi karena cuacanya sekarang agak mendung ya, karena sore juga ya, kita bisa melihat di situ sangat luas sekali sampai ke sana. Ini seperti apa yang disebutkan oleh teman-teman kami tadi, bahwasanya di sini merupakan perkuburan umum waktu zamannya Rasulullah ataupun zamannya baginda kita Nabi Muhammad SAW waktu itu. Namun untuk saat ini di sini memang hanya orang-orang ternama ataupun maksud saya tertentu ataupun hanya orang-orang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang bisa dimakamkan di daerah sini. Masya Allah. Dan di sini saya pengen ngasih tahu juga terhadap pemirsa ataupun sahabat Pillah, kalau misalkan suatu saat bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makam ini dan pengen berziarah ke salah satu ulama dari Indonesia yang memang wafat di sini, yaitu Mbah Maimun Zubair ya. Mendengar ceritanya beliau sebelum wafat, keinginannya tuh pengen dikuburkan berdekatan dengan Siti Khadijah, namun Allah memberikan izin ya, setidaknya lumayan dekat lah dengan Siti Khadijah, satu tempat lah, maksudnya satu komplek ya di daerah Ma'la ini. Dan saya pengen ngasih tahu terhadap sahabat Pillah, di situ pemakamannya beliau, pemakamannya Maimun Zubair. Jadi perlu diingatkan, siapa tahu nanti sahabat Pillah pengen berziarah ke sini, dan di sana ada nomor ya, nomor 151, jadi diingat oleh sahabat Pillah. Dan juga di sini pun juga ada nomor juga 162. Jadi terserah lah untuk pemirsa ataupun sahabat Pillah pengen ngelihat yang ini ataupun ngelihat yang itu terserah sahabat Pillah. Cuma kalau misalkan di sana insya Allah lebih bagus, lebih dekat dengan perkuburannya. Namun kalau misalkan di sini agak sedikit jauh ya, karena harus melewati beberapa perkuburan lagi. Tapi kalau misalkan di sana insya Allah lebih dekat. Oke, lanjut ke sana ya sahabat Pillah. Masya Allah. Dan entahlah ya, di sini ada batu yang memang bertuliskan, coba kita lihat, entah ini dari keluarganya wallahu alam atau memang dari para jemaah atau memang dari Indonesia yang ngasih nama untuk lebih gampang bagi para jemaah umroh maupun jemaah haji kalau misalkan mau berziarah ke makam ini. Kita bisa melihat di situ Kiai Haji Maimun Zubair Indonesia, Masya Allah. Jadi siapa tahu nanti sahabat Pillah pengen berziarah ke sini, dan di situ ada nomor 151, boleh ingat yang nomor itu juga boleh, ingat yang tadi pun juga boleh. Terserah sahabat Pillah yang menurutnya lebih gampang untuk bisa mengunjungi ataupun berziarah ke makam Mbah Maimun Zubair. Subhanallah. Ya, kita tidak
apa-apa ya, maksudnya melihat perkuburan ini tidak lain hanya untuk berbenah diri, sadar bahwasanya kelak kita pasti bakalan seperti ini, akan pulang, dan tentunya kita berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Oke. Dan seperti apa yang tadi saya sebutkan terhadap pemirsa ataupun sahabat Pillah, ini dihususkan untuk yang laki-laki. Jadi kalau misalkan untuk perempuan itu memang tidak diperbolehkan untuk memasuki ke daerah sini. Bukan cuma di sini, meskipun di perkuburan Baqi ya, di Madinah pun kalau misalkan perempuan itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya ataupun ke dalam lingkup ini. Itu biasanya harus dari luar, khusus perempuan. Insyaallah. Ya, tetap saya doakan terhadap pemirsa ataupun sahabat Pillah, semoga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Mekah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah untuk bisa berziarah ke pemakaman Jannatul Ma'la. Amin amin Allahumma amin. Subhanallah ya. Jadi kalau misalkan ngelihat perkuburan ya, entah perkuburan ini ataupun perkuburan Baqi, tentu langsung bukan lebay ya, langsung gimana ya, nuansanya tuh beda. Kalau saya ya lebih ke arah kayak nggak mau urusan dunia sama sekali gitu ya. Jadi wajar kan, namanya juga manusia. Mungkin manusia itu tempatnya berdosa. Jadi wajar kalau misalkan keimanannya naik turun gitu ya. Tapi kita sebagai manusia jangan berputus asa untuk selalu bertaubat, meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perlindungan, hidayah tentunya. Kalau misalkan kita tidak ingat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah tentunya. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Di sana banyak permukiman-permukiman yang memang kayak nempel ke bukit gitu ya. Banyak orang ajnabi ataupun orang intinya pendatang. Ada orang Indonesia juga yang memang bermukim di sana. Jadi kenapa sih memilih di sana? Ya karena di sana lumayan dekat lah dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram daerah sana. Jadi kalau misalkan khususnya dari Indonesia ya, kalau misalkan ajnabi dari Indonesia tuh memang kayak tidak terlalu begitu mementingkan seberapa bagus sih tempat tinggalnya. Yang penting itu bersih ya, bersih dan memang dekat dengan Masjidil Haram. Masya Allah. Oke. Jadi mungkin ini saja ya videonya dari Mekah Al-Mukarramah. Saya mendoakan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga harapannya bisa tercapai. Dari Mekah Al-Mukarramah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.